Revitalisasi model kelembagaan pertanian melalui inovasi bisnis model dan perencanaan pengorganisasian studi kasus pada Gapoktan Sumber Rejeki, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. My Team, Novika Jayanti, Rizky Wahyuningsih, dan Zulfa Hanifa. Pertanian merupakan suatu komponen utama dalam memenuhi kebutuhan pangan suatu negara, khususnya potensi kekayaan alam Indonesia sebagai negara agraris, yang berarti negara dengan mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan yang masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara agraris dengan memiliki potensi kekayaan alam khususnya di sektor pertanian masih belum mampu mengelola sektor pertanian dengan maksimal. Hal ini perlu untuk dikaji terhadap bisnis model yang sudah dijalankan pada sektor pertanian Indonesia. Nantinya dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan bisnis model untuk mendukung agriculture for development pada sektor pertanian Indonesia. Potensi pertanian Indonesia sebagai negara agraris menyebabkan Indonesia memiliki berbagai kelembagaan tani yang tersebar di setiap daerah. Salah satunya Desa Donowari adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malang yang telah menerapkan kelembagaan tani dalam melakukan pengelolaan usaha tani. Gapoktan Sumber Rejeki di Donowari terbilang tidak berkembang bahkan vakum pengoperasian. Berhentinya pengoperasian Gapoktan Sumber Rejeki diakibatkan karena fungsi Gapoktan yang tidak mampu berjalan dengan baik. Warsana dalam pemantapan kelembagaan pada Gapoktan 2019 menjelaskan permasalahan dan pemantapan kelembagaan. Yang pertama, kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Yang kedua, sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi, bantuan, dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksanaan program, bukan untuk peningkatan sosial kapital masyarakat secara nyata. Ketiga, menerapkan pola generalisasi sehingga struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam. Keempat, meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Kelima, pemantapan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural dan lemah dari pemantapan aspek strukturalnya. Yang keenam, pemantapan kelembagaan diyakini akan terjadi jika dukungan material cukup. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 1. Realisasi dan implementasi Gapoktan. Kegiatan Gapoktan Sumber Rejeki dilakukan secara satu arah sehingga menyebabkan petani di daerah tersebut hanya mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena hal tersebut, pengelolaan sumber daya mengalami keterlambatan karena petani bergantung pada kebijakan pemerintah. Gapoktan Sumber Rejeki akan berjalan apabila ketika ada kegiatan dari pemerintah sebelum pemerintah telah memberikan kebijakan berupa pendampingan bagi petani yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan petani. Yang kedua, dampak dirasakan petani terhadap keberadaan Gapoktan. Petani di Desa Donowari merasakan dampak positif karena para petani mendapatkan kemudahan fasilitas yang diperlukan oleh para petani seperti penyediaan pupuk organik gratis, kegiatan pelatihan, dan bantuan pinjaman dana dengan pengembalian pada tempo waktu tertentu. Yang ketiga, bisnis model kelembagaan yang telah diterapkan dalam pengelolaan produk Gapoktan Sumber Rejeki. Bisnis model adalah strategi perusahaan bisnis untuk memperoleh nilai tambah berupa nilai ekonomi melalui fungsi produksi, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Penerapan strategi ini bertujuan untuk membantu jalannya kegiatan bisnis dengan upaya mengurangi resiko atau hambatan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Implementasi bisnis model terhadap Gapoktan Sumber Rejeki yang pertama, customer segment, merupakan segmen pelanggan yang dijadikan sebagai target dari sebuah bisnis, akan tetapi implementasi model bisnis yang ingin dicapai belum terrealisasi dengan baik karena customer segment
Yang dituju dalam bisnis model Gapoktan Sumber Rejeki adalah para tengkulak sebagai pembeli produk pertanian yang secara langsung mendatangi petani dengan melakukan penentuan harga secara mayoritas sehingga petani merasa dirugikan. Model bisnis terhadap Gapoktan Sumber Rejeki kedua yaitu value proportion, merupakan suatu pencapaian nilai yang ingin diberikan perusahaan bisnis kepada customer segmennya. Value proportion yang ditawarkan oleh Gapoktan Sumber Rejeki yaitu petani menciptakan produk yang berkualitas dan berkuantitas dengan memberikan keunggulan berupa kebebasan tengkulak untuk memilih hasil pertanian serta menentukan harga sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, Ke-activity. Gapoktan Sumber Rejeki dalam praktiknya melakukan aktivitas sebagai wadah penyaluran pemerintah, pengadaan pelatihan kepada anggota, dan penyediaan tenaga konsultasi bagi petani yang diharapkan mampu menampung aspirasi petani. Tetapi dalam praktiknya tidak mencerminkan kegiatan organisasi, pengadaan pinjaman dana yang dilakukan Gapoktan tanpa adanya fungsi pengawasan menyebabkan petani tidak mampu mengelola pinjaman dana dengan baik. Yang keempat yaitu Key Resource. Key Resource yang menjadi sumber daya Gapoktan adalah petani yang sudah memiliki lahan. Keberadaan lahan yang dikelola secara maksimal dan petani sebagai sumber daya akan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Yang kelima, Channel. Saluran menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyampaian value proportion kepada customer segment. Saluran bisnis yang diterapkan di Gapoktan melalui pengepul yang perannya mendistribusikan produk perusahaan lalu dijual kembali kepada konsumen. Selanjutnya, cost struktur merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menunjang kegiatan bisnis. Biaya yang dikeluarkan oleh Gapoktan Sumber Rejeki merupakan biaya beban pengiriman. Selanjutnya yaitu revenue stream, merupakan pendapatan yang diterima perusahaan bisnis sebagai timbal balik terhadap pemberian value proportion kepada petani segmen. Gapoktan Sumber Rejeki mendapat revenue stream melalui penjualan hasil produk pertanian berupa buah dan sayur pada tengkulak. 4. Bisnis model kelembagaan yang akan diterapkan Gapoktan Sumber Rejeki melalui bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini membantu bagi seorang pebisnis dalam merenovasi bisnis model organisasi atau perusahaan yang ada melalui 9 building blocks. Konsep ini dapat menjadi bahasa bersama yang memungkinkan sebuah bisnis mendeskripsikan dan memanipulasi bisnis model dengan mudah untuk kemudian menciptakan alternatif strategi yang baru. Gapoktan Sumber Rejeki sebagai organisasi yang bergerak di bidang bisnis juga bisa menerapkan bisnis model dalam menjalankan agribisnis. Untuk membuat bisnis model yang tepat sesuai dengan kebutuhan Gapoktan untuk bersaing di pasar menggunakan tools yaitu BMC. BMC akan menggambarkan, memvisualisasikan, dan membantu Gapoktan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Berikut ini gambaran BMC Gapoktan Sumber Rejeki. A. Customer Segment. Customer segment Gapoktan Sumber Rejeki yaitu segmen bisnis to bisnis, terdiri dari restoran, hotel, dan catering. Bisnis to bisnis merupakan perusahaan yang dioperasionalkan tidak menjual produk kepada konsumen tingkat akhir, tetapi kepada perusahaan yang melakukan pembelian produk untuk menjual lagi guna mendapatkan keuntungan. B. Value Proposition. Value proposition adalah kesatuan dari manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen mengenai penyelesaian masalah dan kepuasan pelanggan dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Value proposition yang ditawarkan Gapoktan Sumber Rejeki ke target market ialah Gapoktan menciptakan produk pertanian yang berkualitas, berkuantitas, dan berkontinuitas dengan harga yang sesuai. C. Channels. Perusahaan harus menentukan channel yang tepat dalam mengoneksikan value proportions yang didapat oleh pelanggan. D. Customer Relationship. Customer Relationship sebagai suatu tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Gapoktan sebagai wadah penghubung mempunyai cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Gapoktan Sumber Rejeki melayani dengan sebuah koneksi aktif dengan bisnis to bisnis, serta melayani dengan cepat karena memang konsumen membutuhkan produk dengan kontinuitas dan pengiriman yang cepat. E. Revenue stream. Revenue stream adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Arus pendapatan yang diterima Gapoktan berasal dari penjualan sayur dan buah ke segmen pasar, yaitu business to business. Hal ini membuat Gapoktan mendapatkan revenue stream setiap hari dari segmen dengan kuantitas yang cukup tinggi.
Hal ini juga bergantung pada kemampuan Gapoktan dalam menjaga kualitas produk dan kontinuitas Gapoktan dalam memenuhi suplai produk sayur dan buah. F. Key Resource. Key Resource Gapoktan terdiri dari manusia atau petani dan sumber daya fisik berupa lahan yang dijadikan sentra produksi sayur dan buah. Petani merupakan aktor utama yang melakukan kegiatan produksi sayur dan buah, mulai dari pembibitan tanaman, pengelolaan, dan panen semua dilakukan oleh petani. Pemahaman petani terhadap kondisi geografi juga menjadi nilai lebih yang membuat mereka menjadi salah satu key resource dalam bisnis sayur dan buah. Selain itu, peran petani sebagai anggota Gapoktan sangat penting. Tanpa adanya petani, Gapoktan Sumber Rezeki tidak bisa dibentuk dan dijalankan. G. Key Activities. Key Activities merupakan tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat berjalan dengan sukses. Key Activities Gapoktan Sumber Rezeki dalam menjalankan bisnis sayur dan buah yaitu produksi dan pemasaran. Pertama, kegiatan produksi sayur dan buah dilakukan sesuai dengan permintaan pasar. Aktivitas kunci yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran sangat penting dilakukan oleh Gapoktan untuk menjual sayur dan buah. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran sangat penting untuk dilakukan dalam menjual produk sayur dan buah ke konsumen target Gapoktan. Pemasaran dapat dilakukan dengan strategi pembentukan jaringan usaha melalui penerapan Customer Relationship yang telah dijelaskan peneliti di Building Blocks Customer Relationship. H. Key Partnership. Kelompok Tani Anjas Moro dalam melakukan agribisnis bermitra dengan Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Keberadaan Dinas Pertanian diharapkan mampu memberikan pendampingan dan pembinaan bagi para petani untuk mengembangkan sektor pertanian. Banyak hotel dan restoran yang ada di Malang Raya tentunya menjadi potensi yang besar sebagai segmen pasar Gapoktan. Mitra yang selanjutnya adalah perusahaan pupuk yang ada di Kota Malang. Perusahaan pupuk nantinya akan mempermudah para petani dalam memproduksi pertanian tersebut. Selain itu, juga agar adanya kontinuitas dengan perusahaan pupuk dalam menyuplai pupuk, serta dapat menjalin kerjasama sehingga dapat menentukan harga yang murah. I. Cost Structure. Cost structure Gapoktan terdiri dari biaya produksi seperti packaging dan akomodasi seperti delivery. Biaya diproduksi tentunya sangat berperan dalam proses produksi sayur dan buah. Biaya produksi dihitung mulai dari masa menanam, pengelolaan sampai pengemasan sayur dan buah. Selanjutnya, biaya akomodasi merupakan jumlah uang yang dikeluarkan Gapoktan sampai produk tersebut sampai di konsumen. Gapoktan dapat meminimalisir biaya produksi dengan bekerja sama dengan perusahaan pupuk yang akan didistribusikan ke semua anggota kelompok tani. Kesimpulan 1. Struktur dan kegiatan Gapoktan Sumber Rezeki berlangsung secara satu arah di mana petani desa Donowarih hanya mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Petani desa Donowarih merasakan dampak positif adanya Gapoktan Sumber Rezeki di mana petani mendapatkan kemudahan fasilitas yang sangat membantu menunjang keterbatasan yang dibutuhkan oleh petani, seperti penyediaan pupuk organik gratis, kegiatan pelatihan dan bantuan pinjaman dana sementara di mana petani harus mengembalikannya kepada pemerintah sampai pada tempo waktu tertentu. Selanjutnya saran, 1. Bagi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Malang, beberapa tindakan untuk melakukan revitalisasi keberadaan Gapoktan Sumber Rezeki yang mengalami vakum dengan cara sebagai berikut. A. Melakukan pengawasan kinerja pengurus Gapoktan Sumber Rezeki dalam mengelola dana pinjaman agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang telah terjadi yang menyebabkan petani tidak mampu mengembalikan pinjaman. B. Melakukan pelatihan kepada petani bukan hanya kepada pengurus saja, sehingga petani secara mandiri mampu mengatasi hambatan yang sedang dialami. Yang kedua, bagi pengurus Gapoktan antara lain sebagai berikut. A. Melakukan kegiatan kumpul bersama dengan para petani guna mendengarkan keluh kesah dan aspirasi petani sehingga berbagai permasalahan mampu diselesaikan bersama-sama. B. Pengurus Gapoktan bersama pemerintah melakukan kegiatan terjun ke lapangan guna mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani, sehingga masalah yang dialami petani dapat segera terselesaikan karena adanya respon dari pemerintah. C. Pengurus Gapoktan setelah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pertanian, hendaknya melakukan pelatihan kembali kepada para petani sehingga kemampuan yang diajarkan oleh pemerintah tidak hanya dimiliki oleh pengurus saja. Yang terakhir, bagi petani anggota Gapoktan Sumber Rezeki, yaitu dengan cara mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dibentuk atau direncanakan oleh Gapoktan bersama pemerintah dan melakukan keterbukaan masalah kepada pengurus Gapoktan dan Dinas Pertanian tentang masalah yang sedang dihadapi sehingga masalah yang dialami petani mampu terselesaikan dengan cepat dan tepat.